Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya Nur Indazil Arshimakina dan teman saya Muhammad Alif Anjabi ingin sedikit sharing nih kepada teman-teman semua mengenai tahapan-tahapan appraisal counseling. Namun, sebelum itu, kita harus tahu dulu, apa sih appraisal counseling itu? Jadi, appraisal counseling adalah layanan pengumpulan data, yakni usaha yang dilakukan oleh konselor untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dan selengkap mungkin mengenai diri konseli dan lingkungan yang relevan dengan keperluan pengembangan individu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman yang lebih luas, lengkap, dan lebih mendalam mengenai konseli, sehingga data itu nanti bisa digunakan untuk membantu konseli memperoleh pemahaman tentang dirinya. Lalu bagaimana sih tahapan dari appraisal counseling itu? Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan dari appraisal counseling, yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan analisis data. Oke, yang pertama adalah tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan atau disebut juga dengan tahapan persiapan adalah rangkaian kegiatan sebelum memulai pengumpulan dan pengolahan data. Nah, dalam tahapan perencanaan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pemilihan data atau focus assessment, yaitu sebuah kegiatan yang akan memudahkan pemilihan instrumen dan penyimpanan item-item yang akan digunakan dalam proses layanan bimbingan. Kedua, ada pemilihan instrumen atau pemilihan alat yang akan digunakan dalam appraisal counseling. Instrumen penelitian ini akan memudahkan pekerjaan dan memudahkan untuk pengolahan hasil yang didapat nanti. Dan terdapat beberapa jenis instrumen yang bisa digunakan, yaitu pedoman wawancara dan juga pedoman penelitian. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan instrumen dalam penelitian appraisal counseling ada beberapa. Yang pertama yaitu kemampuan konselor. Jika konselor tidak bisa menguasai prosedur, maka konselor tidak akan bisa menghimpun data secara maksimal. Dan konselor bisa membangun kerjasama dengan ahli lain yang lebih berkompeten dalam melaksanakan layanan appraisal counseling. Kedua, ada kewenangan konselor. Setiap konselor memiliki wewenang yang berbeda-beda, sesuai dengan bidang keahliannya dan izin yang diberikan. Ketiga, ketersediaan instrumen, dan keempat adalah ketersediaan waktu dan dana. Lalu ketiga ada penetapan waktu. Dengan adanya penetapan waktu akan membantu dalam mempersiapkan instrumen, tempat, waktu pengadministrasian, dan analisis interpretasi data. Dengan adanya penetapan waktu, proses layanan BK dan appraisal bisa lebih terencana. Dan yang terakhir adalah validitas dan reliabilitas. Jika seorang konselor menggunakan instrumen yang diciptakan sendiri, maka instrumen tersebut harus diuji validitas dan reliabilitasnya, sehingga kita tahu apakah instrumen ini bisa digunakan ataupun tidak. Yang kedua adalah tahapan pelaksanaan atau biasa disebut juga dengan tahapan pengumpulan data, merupakan sarana pokok untuk menentukan penyelesaian masalah. Dan pelaksanaan appraisal counseling harus sesuai dengan aturan dan kaidah yang sudah ada agar data yang didapat bisa digunakan. Sama halnya dengan tahapan perencanaan, pada tahap pelaksanaan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tata cara pengerjaan instrumen. Jika menggunakan teknik tes,
maka cara pengerjaan instrumen harus disertakan untuk memandu penyelenggaraan. Jika menggunakan teknik non-tes, maka tata cara mengerjakan instrumen bisa berisi tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh konselor dalam proses pengumpulan data. Kedua, ada waktu appraisal counseling. Waktu di sini menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan appraisal dan untuk memulai dan mengakhiri appraisal. Ketiga, ada kunci jawaban. Pada teknik tes, pedoman penilaian harus ada agar hasilnya tidak disalahartikan, dan jika tidak menggunakan teknik non-tes atau lebih memilih menggunakan teknik non-tes, tidak memerlukan kunci jawaban. Namun keduanya membutuhkan pedoman penelitian yang berisi ukuran atau tingkatan nilai. Keempat, ada cara menganalisa. Adalah cara mengolah data yang sudah didapatkan dari pengumpulan data. Interpretasi data adalah cara menafsirkan data yang telah diperoleh untuk kemudian dapat dijadikan dasar untuk tindakan selanjutnya. Yang terakhir yaitu tahapan analisis data, yaitu melakukan analisis terhadap data yang diperoleh melalui instrumen yang digunakan untuk mengambil data. Analisis data dilakukan dengan mengikuti petunjuk yang ada dalam manual masing-masing instrumen. Nah, pada tahap analisis data kita harus memperhatikan datanya. Dan kita melakukan analisis data sesuai dengan jenis data yang diperoleh. Jika data yang diperoleh berbentuk kualitatif, maka analisis data bersifat deskriptif naratif. Dan apabila data bersifat kuantitatif, maka analisis data dilakukan dengan metode statistik. Dalam bimbingan konseling, statistik biasa digunakan untuk analisis dan hasil tes psikologi, misalnya tes intelijensi, tes bakat, dan sebagainya. Dan untuk memudahkan program statistik ini, bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer, misalnya program Excel, SPSS, dan masih banyak lagi. Dan dalam proses analisis data yang dilakukan juga adalah membahas berbagai permasalahan yang didapatkan berdasarkan hasil pengumpulan data, pemilihan alternatif perencanaan, dan perencanaan detail struktur. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.